Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Bahwa ini ada dari partai saya juga, nggak harus malu. Memang di semua partai banyak koruptornya kok. Masalahnya sangat sulit. Siapapun jadi presiden tidak bisa langsung bertindak. Oleh sebab itu, kalau dalam rangka serangan besar-besaran, Pak Prabowo itu sedang menata papat. Ini di sini dulu, ini di sini dulu. Saya bicara dengan Pak Prabowo, Menhan. Ini ada korupsi gini, Pak. Boleh enggak kalau saya ini bawa ke pengadilan? Boleh, Pak Menko. Kita tidak boleh menerima masyarakat ini kalau otak peristiwa itu lalu malah bebas berlenggak dengan seenaknya. Menurut saya kita harus minta kejaksaan, pengadilan gitu untuk mengejar otak ini, karena ini lebih jelas tanggung jawabnya daripada orang yang disuruh. Saya harap ini didalami karena dugaannya kuat dia terlibat. Kenapa? Disebut dalam dakwaan bahwa ada jatah untuk dia. Begini Pak, kan kehadiran Pak Prabowo itu tidak bisa lepas dari political trade-off. Oh, oke. Dalam konteks itu ya kita menukar kepentingan. Saya bisa jadi presiden karena ini, kan gitu kan? Dan itu harus dihargai sebagai sebuah upaya. Saya kritik Pak Prabowo, pejabatnya korup, mudah disogok, kemudian pejabat banyak bohongnya. Sekarang kan masih banyak pejabat banyak bohong yang masuk. Banyak yang diindikasikan korupsi. Oleh sebab itu saya menilainya mungkin itu bagian dari tahap awal. Karena ada political trade-off tadi. Tapi saya kira Kejaksaan Agung benar sekarang. Dia masih dalam tahap yang meminta yang bersangkutan menyerahkan diri dan yang bersangkutan DPO. Ia tidak bisa membuktikan bahwa harta yang 915 M dan 51 kg emas itu legal. Beginilah strategi dan kecerdasan Prabowo untuk menghabisi, membersihkan tikus-tikus dan sampah atau pejabat yang korup di era Jokowi. Akan tetapi saat ini masih mendompleng dan menjabat di era Prabowo. Prabowo punya strategi senyap dan yang sangat cerdas tentunya hingga akan habis nanti sampai akar-akarnya, dan ini penjelasan dari Prof. Mahfud MD. Ya, sampai saat ini mengatakan yang dihadapi oleh Pak Prabowo ini sama yang dirasakan oleh kita semua. Masalahnya sangat sulit. Siapapun jadi presiden tidak bisa langsung bertindak. Oleh sebab itu ada belokan-belokan sudah jalan, belok hilang. Karena problemnya di depan banyak. Ada political trade-off, kemudian ada yang memang menyangkut masalah-masalah sosial yang rumit, dan sebagainya. Sehingga saya menganggap sekarang ini, kalau dalam rangka serangan besar-besaran, Pak Prabowo itu sedang menata papat. Ini di sini dulu, ini di sini dulu. Pak Mahfud beberapa kali menyampaikan ini ya. Kalau ini akan ke sini diblok dengan ini, itu sedang ditata. Tapi butuh lama sekali Pak rupanya. Saya kan mengatakan setahun. Sekarang kan baru 10 bulan ya. Saya mengatakan setahun bisa. Kalau lewat dari setahun ya susah. Dan saya melihat langkah-langkahnya sudah mulai. Bahwa ini ada dari partai saya juga, nggak harus malu. Memang di semua partai banyak koruptornya kok. Saya malah hafal kalau ditanya partai ini siapa, partai itu siapa, saya hafal di luar kepala karena setiap partai memang ada. Oleh sebab itu seorang presiden yang memimpin partai gitu tidak harus malu mengatakan dari partai apapun, termasuk dari partai saya, kalau main-main tidak kubela kau, kan itu kemarin yang dikatakan di DPR. Hai semua, kalian tahu siapa orang ini? Riza Calit, si mafia migas, buronan Kejaksaan Agung. Negara rugi 285 triliun rupiah gara-gara ulahnya. Kita tidak boleh menerima masyarakat ini kalau otak peristiwa itu lalu malah bebas berlenggak dengan seenaknya. Menurut saya kita harus minta kejaksaan, pengadilan gitu untuk mengejar otak ini. Karena ini lebih jelas tanggung jawabnya daripada orang yang disuruh. Iya kan? Apalagi kalau sampai 600 triliun, 900 triliun kata Pak Presiden 900 triliun. Iya kan? Uang yang terimpun itu merugikan rakyat dan negara kan. Nah, kita tunggu itu nanti. Ya mudah-mudahan ada kalimat yang jitu seperti Pak Prabowo pernah katakan kepada Harvey Mois kan, ketika divonis hanya 4 tahun, Pak Prabowo marah, bisa enggak dituntut hukuman mati gitu, dituntut 50 tahun gitu. Tapi di dalam hukum kita tidak ada 50 tahun. Jaksa Agung pada waktu itu langsung bereaksi, bisa masuk 20 tahun. Saya mendambakan komitmen Pak Prabowo seperti kasus Harvey Mois itu terjadi pada kasus judi online. Dalam judi online, karena misalnya Pak Prabowo nyatakan, Jaksa Agung menurut public common sense dari ilmu hukum itu memang layak dia tersangkanya yang utama kan gitu. Saya berharap Pak Prabowo tidak punya political handicap lah ya untuk melakukan itu. Itu kan
sudah masyarakat sudah mengatakan semua. Dan terutama karena Pak Prabowo tahu bahwa itu muncul di fakta persidangan kan, Pak? Iya, tidak ada orang membela Budi Ari kecuali pembelanya. Kalau masyarakat hukum sudah mengatakan itu terlibat, coba siapa yang mengatakan itu bukan? Tidak ada. Semuanya mengatakan kecuali pembelanya aja. Tapi kita punya public common sense. Masyarakat sudah mengatakan itu. Ya kita tunggulah, kita tunggu. Oke. Satu lagi Pak Prabowo mengatakan tidak ingin pandang bulu. Ya, iya, tidak Menteri pandang orang bulu. di sekitarnya kalau tidak pandang bulu, mestinya fakta persidangan mestinya kita tunggu tuh. Iya. Apa yang bisa dilakukan oleh Presiden Iya. untuk kasus ini kan? Betul, tidak boleh pandang bulu. Kalau betul-betul kejaksaan serius untuk mengejar dia, apa masih mungkin Reza Khalid dibawa ke sini untuk disidik? Secara hukum internasional itu mungkin, meskipun di dalam hukum internasional itu setiap warga negara, setiap negara wajib melindungi warga negaranya kan gitu. Nah persoalannya sekarang kan ada isu Reza Khalid itu punya 2 kewarganegaraan. Ada informasi begitu? Ada informasi Di Indonesia di maupun Indonesia dan Singapura. Singapura. Oh, oke. Tapi anggaplah sekarang terlepas dari soal kewarganegaraan, Indonesia itu mempunyai perjanjian ekstradisi. Yeah. Sudah ditandatangani tahun 2022 di Bintan. Oke. Jadi kalau dengan ada perjanjian ekstradisi itu berarti setiap negara yang mempunyai buronan itu bisa minta ke negara di mana orang itu lari itu supaya dikirim, diekstradisi, dipulangkan ke negaranya untuk diadili. Nah dalam konteks ini maka kalau betul Reza Khalid itu ada di Singapura itu tinggal aja Kejaksaan Agung meminta kepada Menkumham agar Menteri kirim Hukum. surat. Menteri Hukum agar kirim surat ke Singapura, saya minta ini orang sudah menjadi tersangka, bukti-buktinya ini. Nah itu harus dilakukan. Memang ada pengecualian. Kalau penjahat atau orang yang melakukan tindakan kriminal itu ternyata menjadi warga negara di negara siap lari, itu biasanya negara melindungi. Tapi dalam konteks dengan Singapura ada klausulnya. Ya, ada klausulnya. Pemerintah Singapura tidak akan menolak permintaan Indonesia untuk ekstradisi jika yang bersangkutan melakukan kejahatan besar. Oh, ada klausul itu? Ada. Satu, pencucian uang. Oke. 2, korupsi. Perdagangan orang. Narkoba, ada berapa? Ada 5 atau 6 itu. Itu meskipun warga negara sana lalu melakukan kejahatan di negara lain dan negara lain itu minta ekstradisi berdasar perjanjian itu bisa. Bisa, tinggal diplomasi kita. Tapi saya kira Kejaksaan Agung benar sekarang. Dia masih dalam tahap meminta yang bersangkutan menyerahkan diri dan yang bersangkutan DPO. Asumsinya dia berada di dalam negeri. Asumsi dulu. Asumsinya begitu. Karena tidak tahu ada di luar negeri kan. Asumsinya. Oleh sebab itu Kejaksaan Agung menyatakan permintaan cekal dulu. Jangan keluar. Kalau ternyata tidak ada, sudah di luar gitu, baru ekstradisinya. Kan gitu. Menteri Budi Ari dilaporkan ke KPK. Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi terkait pengamanan judi online. Lapor disampaikan LBH Street Lawyer atas dasar terungkapnya nama Budi Ari dalam surat dakwaan jaksa pada persidangan kasus judi online di pengadilan. Dalam dakwaan, Budi Ari yang merupakan orangnya Jokowi disebut jaksa sebagai pihak yang diduga menerima bagian besar 50% dari total keuntungan pengelolaan situs judi online. Saya harap ini didalami karena dugaannya kuat dia terlibat. Kenapa? Disebut Dalam dakwaan bahwa ada jatah untuk dia. Apakah jatah itu sudah diberikan atau belum, ataukah Budi Ari merasa menerima atau tidak, itu urusan lain, urusan penyidikan. Jangan mendengar Budi Ari. Kalau mendengar Budi Ari ya nggak ngaku dong. Mana ada maling ngaku? Ya, dan tidak mungkin jaksa menulis nama dia kalau tidak ada informasi yang kuat untuk itu. Itu harus didalami. Sehingga di situ ada unsur sekurang-kurangnya menerima uang, mendapat uang dari hasil kejahatan yang menggunakan kantor dia. Itu korupsi. Biasanya saya itu tidak pernah memberikan pembelaan atau kritikan terhadap pengadilan dan jaksa jika menghukum seseorang dalam kasus korupsi. Saya selalu mendorong, pokoknya kalau kasus korupsi terbukti ya dihukum. Tapi yang untuk kasus Tom Lembong ini, saya sudah melihat prosesnya, proses pengadilan ya, proses pengadilan dan vonisnya. Kemudian saya harus mengkritik kejaksaan maupun pengadilan dengan kata bahwa putusan itu salah. Putusan itu salah? Salah. Salah dalam pengertian
kalau dalam hukum putusan yang salah itu harus dilawan dengan banding gitu. Orang melakukan banding itu karena putusannya dianggap salah. Menurut saya memang salah. Karena apa? Karena Tom Lembong itu, saya bicara dengan Pak Prabowo Menhan. Bapak Iya, waktu itu kan beliau Menhan. karena akan menyentuh lah kira-kira ke Iya, dalam. saya bilang, Pak, ini di Kemhan ini ada korupsi gini, Pak. Apa kata Pak Prabowo? Orang kan, saya bilang, orang kan selama ini menganggap kalau itu nyangkut tentara, itu tidak bisa disentuh. Boleh enggak kalau saya ini bawa ke pengadilan? Oh, boleh, Pak Menko. Boleh, saya juga tentara, malu kalau orang korupsi kok tidak dihukum. Masuk dia. Ada TNI aktifnya, ada swastanya. Yang sampai sekarang, meskipun perkara perdatanya di luar negeri masih jalan. Saya panggil Panglima Pak Andika, Pak. Panglima TNI? Oh, iya. Wah, Pak Menko, kalau perlu surat apa saya kasih, ditindak aja. Oh, jadi Bapak menemui dua orang itu dulu Iya. ya? Menemui Pak Prabowo sebagai Menhan dan Pak Andika sebagai Panglima, bahwa saya akan masuk untuk membuka korupsinya. Pak Prabowo ke kantor saya kan bersebelahan. Oh, Pak Prabowo Iya. datang. Nah, waktu itu dia malah beliau melupa, Menko, aduh susah betul ini katanya. Kalau saya bertindak keras banyak sekali ini, nanti kena senior saya, kena apa saya. Kata Pak Prabowo? Iya, waktu itu. Nah, kalau Pak Menko mau tindak aja. Tidak, masuk tuh. Nah, sekarang masalahnya apa kan begitu Iya. ya. Yang ditanyakan Mas Rizal. Iya. Itu kenapa? Apa ini sudah jalan semua? Belum. Tetapi langkah-langkah awalnya sudah cukup. Sudah menunjukkan bahwa akan ke sana. Mungkin Pak Prabowo itu memenggal periode ya. Memenggal periode. Mungkin dalam 1 tahun pertama, lalu 2 tahun berikutnya itu kerja betul, lalu tahun berikutnya lagi udah mulai kerja politik kan, sudah 9, tapi ini bisa dikendalikan. Mungkin, tapi memulainya di tahun pertama itu menurut saya harus dimaklumi. Karena begini Pak, kan kehadiran Pak Prabowo itu tidak bisa lepas dari political trade-off. Oh, oke. Dalam konteks itu ya kita lihat. Menukar kepentingan. Saya bisa jadi presiden karena ini. Kan gitu kan. Dan itu harus dihargai sebagai sebuah upaya. Saya punya masalah ini yang harus diselesaikan dulu. Sehingga masalahnya tidak bisa langsung masuk ke paradoks itu. Jadi akomodir dulu maunya mereka? Iya, saya melihat Pak Prabowo ini seperti menata papan catur dulu kan. Apakah itu juga ingin menggambarkan bahwa banyak pejabat menteri atau wakil menteri yang sebenarnya secara kompetensi dipertanyakan publik, tapi tetap masuk ke dalam gitu? Kita lihat secara integritas dipertanyakan publik, tetap jadi masuk ke dalam? Betul, nah itu. Kan kritik Pak Prabowo, pejabatnya korup, mudah disogok. Kemudian pejabat banyak bohong. Nah, sekarang ini kan masih banyak pejabat banyak bohong yang masuk. Banyak yang diindikasikan korupsi. Oleh sebab itu saya menilainya mungkin itu bagian dari tahap awal. Karena ada political trade-off tadi. Political trade-off itu di dalam dunia politik tidak bisa dihindari. Bahkan kadang-kala blackmail, penyanderaan ya. Kamu kalau ini, saya ini kan kamu. Itu ditata dulu menurut saya. Sampai kapan menurut Pak Mahfud itu batasnya mengakomodasi Pak? Apakah harus 9 bulan, 1 tahun atau berapa supaya berikutnya Pak Prabowo bisa gas? Kalau saya sendiri itu secepatnya aja, karena politik kalau sudah ada kekuasaan siapapun tidak bisa nyandera dia sebenarnya. Tapi Pak Prabowo mungkin memilih tenggang waktu sendiri ya, silakan aja ya. Kemudian juga yang agak paradoks gitu, pejabat harus mundur kalau tidak becus, pejabat korup harus mundur sebelum dipecat. Nah, ya orang nggak bakal mundur. Akan ketahuan kalau dia nggak becus. Kan gitu. Setelah diancam baru mundur gitu ya? Wah, ketahuan dia mundur berarti saya tidak becus. Berarti saya korupsi. Menurut saya langsung pecat aja, dia presiden kan. Tapi oke, itu pertimbangan Pak Prabowo. Sehingga saya ingin mengatakan di sini, semua itu ya bisa dimaklumi dulu ya, sebagai langkah 8 bulan.